Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manusia, nilai, moralitas, dan kebudayaan. Yang beranggotakan yang pertama, saya Rizky Aulia Aprianita. Yang kedua, Ajeng Ayuning Tias. Yang ketiga, Safina Kusumawati. Pengertian nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Nilai menurut Max Keller menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurut nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Yang kedua, nilai kehidupan. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Dan yang terakhir, nilai kerohanian, yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkatan modalitas dari yang suci. Fungsi nilai sosial yaitu yang pertama sebagai faktor pendorong, yang kedua sebagai petunjuk arah mengenai cara berpikir dan bertindak, yang ketiga sarana untuk menimbang penghargaan sosial, dan yang terakhir yaitu sebagai benteng perlindungan atau menjaga stabilitas budaya. Pengertian norma. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya. Sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Norma tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu akan memperoleh hukuman. Berdasarkan tingkatan norma, di dalam masyarakat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama cara. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Yang ketiga, tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan yang tercela. Yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi, sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras, baik langsung maupun tidak langsung. Etika adalah suatu cabang ilmu dalam jajaran ilmu tentang filsafat yang mempelajari tentang sebuah nilai ataupun kualitas atau norma. Etika merupakan suatu kebiasaan tata cara dalam berperilaku baik itu dalam keseharian maupun dalam lingkungan masyarakat. Ada beberapa definisi tentang etika menurut para ahli atau filsuf, yaitu menurut Dr. James J. Etika adalah suatu bentuk pertimbangan atau perhatian terhadap perilaku manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan perihal moralitas. Menurut Spilin S.J., etika menggunakan apa yang ada dalam akal budi manusia dengan sangat objektif
guna menentukan benar atau salahnya perilaku dari seseorang. Sedangkan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, etika adalah salah satu jenis cabang ilmu pengetahuan yang dapat memberikan arahan, pijakan, dan juga acuan pada keseluruhan tindakan manusia. Moral berasal dari kata mos atau mores, yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral menurut para ahli, yaitu menurut Haldane 1977 dan Richard 1971 merumuskan pengertian moral sebagai kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Selanjutnya, Atkinson 1969 mengemukakan moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Susilaan berasal dari kata susila yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Susila dalam bahasa Sanskerta terdiri dari su dan sila. Su artinya baik atau bagus dan sila berarti sikap, dasar dan peraturan hidup atau norma. Kesusilaan dapat berarti sikap atau norma baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan artinya perihal susila, beradab, sopan, tertib, berkenaan dengan adab, kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti, dan sopan santun sesuai dengan norma-norma tata susila, menurut kebiasaan di suatu tempat pada suatu masa. Sumber nilai dan moralitas. Adanya nilai-nilai di dalam masyarakat bersumber kepada 3 hal, yaitu Tuhan, masyarakat, dan individu itu sendiri. Nilai yang bersumber dari Tuhan, sumber nilai ini diketahui melalui ajaran agama yang tertulis di dalam kitab suci berbagai agama yang dianut oleh individu atau masyarakat tertentu. Nilai dapat memberikan pedoman dalam bertingkah laku dan bersikap dengan sesama di dalam ajaran agama. Yang kedua, nilai yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat dapat bersepakat mengenai suatu hal yang dianggap baik dan luhur, lalu dijadikannya sebagai pedoman dan berperilaku sehari-hari. Nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat dapat berupa budaya baik turun-temurun sejak zaman dahulu. Yang ketiga, nilai yang bersumber dari individu. Dasarnya memang setiap individu mempunyai suatu hal yang baik, penting, dan luhur. Nilai dapat bersumber pada budi setiap individu yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Sedangkan moral adalah aturan yang bersumber dari hati nurani untuk membimbing perilaku dan cara berpikir. Meningkatkan kualitas moral dimulai dari kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri. Ketika dalam hati nurani terisi nilai-nilai negatif yang tidak mampu membedakan antara benar dan salah, maka diri akan menjadi pencipta bencana yang setiap saat dapat memutarbalikkan benar menjadi salah atau salah menjadi benar. Nilai-nilai positif akan menciptakan keunggulan moral yang baik, dan hasilnya diri dengan moral baik akan menjalankan etika dan integritas pribadi dengan sepenuh hati. Pentingnya nilai dan moralitas. Menurut Rocket 1973 dalam Budi Juliardi 2014, nilai itu sendiri berfungsi antara lain fungsi nilai sebagai standar, meliputi 1. Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam isu sosial tertentu dan mengevaluasinya. 2.
memengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibandingkan ideologi politik yang lain. 3. Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. 4. Melakukan evaluasi dan membuat keputusan. 5. Mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain. Fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan mengambil keputusan. Yang berikutnya, fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasi. Nilai dapat memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, memberi arahan dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku. Ada pula moral sebagai fungsi landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan sosial bermasyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Yang berikutnya adalah moral akan memberikan sanksi sosial. Pemberian sanksi sosial ini mempertimbangkan dan memikirkan semua tindakan yang akan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hubungan dan perbedaan antara nilai, moralitas, dan hukum. Hubungan antara nilai, moralitas, dan hukum yaitu moralitas atau moral adalah salah satu bagian dari nilai, yaitu moral. Moral yang berkaitan dengan nilai baik dan buruk perbuatan manusia. Tindakan yang bermoral adalah tindakan yang dilakukan secara sadar, mau dan tahu, serta tindakan itu berkenaan dengan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi nilai pribadi manusia, harkat, dan martabat bangsa. Hukum adalah norma yang merupakan perwujudan dari nilai, termasuk nilai moral. Antara hukum dan moral berkaitan. Hukum harus merupakan perwujudan dari moralitas. Hukum sebagai norma harus berdasarkan pada nilai norma. Dengan demikian, maka ketiganya memiliki keterkaitan tersendiri dalam terwujudnya suatu kehidupan yang damai, tertib, aman, dan sejahtera. Yang berikutnya adalah perbedaan antara nilai, moralitas, dan hukum. Nilai bersumber dari budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Sedangkan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Perbedaan antara norma, moralitas, hukum, dan nilai terjadi apabila manusia menganggap bahwa nilai hanya dilakukan sewaktu-waktu untuk menilai sesuatu dan moral merupakan ajaran tentang tingkah laku manusia yang berlangsung selamanya. Ada pula pendapat atau perbedaan antara hukum
dan nilai moral menurut K. Burton. Yang pertama adalah hukum lebih dikodifikasikan sebagai moralitas. Yang kedua, meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi dari sebatas lahiriah saja. Yang ketiga, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Yang keempat, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Sedangkan menurut Gunawan Setiardja, membedakan hukum dan nilai moral sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari dasarnya. Hukum memiliki dasar yuridis, konsensus, dan hukum alam, sedangkan moral berdasarkan hukum alam. Yang kedua, dilihat dari otonominya hukum bersifat heteronom. Yang ketiga, dilihat dari pelaksanaannya hukum secara lahiriah dapat dilaksanakan. Yang keempat, dilihat dari sanksinya hukum bersifat yuridis, moral berbentuk sanksi kodrati, batinia, menyesal, malu terhadap diri sendiri. Yang kelima adalah dilihat dari tujuannya. Hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Dan yang keenam, dilihat dari waktu dan tempat. Hukum tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan moral secara subjektif tidak tergantung pada tempat dan waktu. Sikap-sikap moral fundamental. Nilai-nilai moral merupakan nilai yang paling tinggi di antara berbagai nilai yang ada. Menurut Dietrich von Hildebrand, menguraikan sebagian nilai-nilai moral tersebut di antara lain, pertama, hormat. Sikap hormat menegaskan keterhubungan seseorang dengan orang lain. Dengan sikap hormat, seseorang tidak menjadi budak dari kebanggaan dan egoisme sempit diri sendiri. Dan dengan demikian membuka kemungkinan untuk memahami diri dalam semua orang lain. 2. Percaya. Percaya berarti menyerahkan diri kepada yang lain dan membuka ruang secara kontinu bagi diri kita sendiri dan orang lain untuk mengembangkan menjadi diri masing-masing. Yang ketiga ada tanggung jawab. Kesadaran akan tanggung jawab merupakan salah satu sikap dari moralitas. Hanya orang yang sadar akan tanggung jawab yang mampu mengapresiasi secara adil dan proporsional dampak dari tuntutan nilai. Kejujuran. Perilaku jujur adalah dasar dari segala perilaku terpuji lainnya. Orang jujur tidak akan pernah merugikan orang lain. Yang kelima, ada kebaikan. Kebaikan adalah sikap seseorang yang dianggap baik dalam sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Dan yang terakhir, cinta kasih. Cinta kasih adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan norma, moral, dan nilai yang dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian dan wawasan pemikiran.